Harus Ini pakai beracun nggak nih? harus pakai sambal kayaknya, Kang. Coba kita makan ya. Waduh. Lokomotif tua. Walah. Kok Zaman bisa? dua yang masih pakai pakai batu bara. Kalau misalnya orang-orang pada demo, Heeh. terus dia mau beristirahat, nah di sini enak Tempatnya ini. ya, adem ya? Iya, dan dia bisa tahu juga nih. Gile nih yuk. Nyaman kan nih di sini Enak nih? banget, Kang, tempatnya. Seger ya? Suasananya seger, adem. Padahal kita lihat di situ kendaraan, polusi segala macem. Nah, iya. Luar biasa nih, Kang, tempatnya. Ini kita berada di tempat keademan dan di tengah kebisingan ini. Dan lu tahu nggak ini nih? Ini sebenarnya kayak miniatur hutan. Justru saya sebetulnya nih, Kang, saya juga merasa rugi nih, Kang. Entah dari tahun-tahun kemarin tuh saya kemana aja gitu ya. Hari ini saya baru tahu ada tempat yang suasananya indah begini. Makanya gue bawa ke sini. Gua ngajak ketemuan di sini. Jadi gini yuk, ini nih hutan kota ini dibangun itu tahun 1978. Ini bertepatan dengan Kongres Hutan Sedunia. Jadi ketika kongres itu semua delegasi dari berbagai negara itu datang ke sini. Begitu yuk. Jadi tahun 1978. Berarti ini hutan ini udah dari lama, Kang, ya? Udah, ini udah jauh apa? Tahun berapa? Gua nggak ngerti juga ya tahun berapa ini mulai adanya. Tetapi yang gua ngerti intinya adalah kalau kita baca dari besarnya pohon dan sebagainya, ini pasti udah puluhan tahun. Puluhan tahun sih pasti, Kang, ya. Tapi ini kalau melihat di tengah gedung-gedung pencakar langit kan, tinggi-tinggi banget, terus ternyata di sini ada, bahkan tadi saya lihat ada tupai, terus ada burung-burung gitu, kayak berharga banget gitu kan buat orang-orang kota, gak sih, Kang? Ya ini dia yang gue seneng, artinya kita juga bisa ketemu dengan beragam burung ya. Nah yuk, jadi ketika lu masuk ke sini pasti gue yakin lu nggak perhatiin tuh nama hutan kotanya ini apa. Itu terpampang jelas tuh namanya, Arboretum Insinyur Lukito Daryadi MSc. Nah, arboretum itu artinya adalah tempat sekumpulan pohon, penanaman pohon, dan itu biasanya itu untuk penelitian dan sebagainya. Jadi arboretum tuh itu tuh. Tapi yang menarik nih yuk, Insinyur Lukito Daryadinya nih. Kita nggak ngerti apa kaitannya tuh. Karena gua sendiri setelah gua search di googling, itu gua nggak nemuin tuh profilnya dia tuh siapa. Hanya satu aja yang gua dapet itu. Dia ini adalah pernah menjabat sebagai ketua perkumpulan kebun binatang seluruh Indonesia. Hanya itu tuh. Sayang banget ya, kalau harusnya kan dijelaskan itu. Insinyur Lukito itu siapa, arboretum itu apa namanya atau apa. Harusnya ada penjelasan tuh. Biar menambah wawasan, orang nggak hanya baca aja, oh hutan kota ini namanya arboretum. Arboretum apa? Nah, gitu yuk. Letaknya ini menarik nih. Ini kan di kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Manggalawana Bakti ya, kompleks Bu Siti Nurbaya itu, Kang, ya? Ya. Dan bersebelahan dengan gedung Dewan. Oke. Jadi kalau misalnya orang-orang pada demo, terus dia mau beristirahat, nah di sini enak Tempatnya ini. ya, adem ya? Iya, dan dia bisa tahu juga nih. Tapi sayangnya gua jarang ketemu juga nih, misalnya anak-anak SD dibawa ke sini, diterangkan soal hutan. Yang kedua misalnya khasiat pohon-pohon, mengenal pohon, jenis pohon, khasiatnya. Itu keren juga. Tapi kalau buat kita nih, Kang, generasi milenial kayaknya nggak harus langsung ke sini, kan? Cukup kita buka laptop atau dari telepon genggam kita cari deh khasiatnya. Ya, tapi kan itu hanya pengetahuan aja, hanya informasi. Tapi lu tidak merasakan betapa betapa nyaman, segar suasananya, ambiennya lu nggak dapet kalau misalnya lu hanya cari informasi kan.
Iya sih, saya juga lihat banyak ada orang-orang ngumpul, terus kayak semacam mungkin meeting atau rapat gitu kayaknya. Oh, kalau Kayaknya asik ini juga gitu kan. kalau ini kan kafe memang. Iya ya. Ini kan ada kafenya memang. Tapi kalau kafe ini nih baru ya. Yang gua inget kira-kira mungkin tahun 2019 something lah. Oke, baru banget ya. Kayaknya sekitar segitu ya. Karena sebelumnya gua belum melihat ini ada kafe. Pandemi kan ya. Tuh, Sebelum kalau pandemi. lihat, Kang, ada tupai itu di atas tuh. Itu kayaknya Yap. cantik banget tuh tupai lompat-lompat kan kalau kita Iya. lihat segala macam. Yang menarik nih yuk, di hutan seluas sekitar 4 hektar ini tumbuh ratusan pohon dari 52 jenis spesies, baik endemik maupun endemik, maupun dari asalnya pun ada yang dari Afrika, dari Indonesia. Jadi memang di sini sangat beragam sekali nih. Jadi pada saat waktu Kongres Kehutanan Sedunia tahun 1978 ini, seluruh delegasi membawa bibit dari negara masing-masing dan ditanam di hutan kota ini. Ada 96 delegasi dan 15 lembaga internasional peserta kongres yang menanam 111 pohon yang terdiri atas 52 spesies tumbuhan. Jadi bibit yang ditanam tersebut merupakan varietas yang khas dari masing-masing negara. Dan ini semuanya tumbuh dengan baik tuh. Dan setiap daunnya adalah lambang persahabatan antar bangsa. Begitu yo. Nah cuma kan posisinya nih Kang, ini tuh dia ada di belakang nih Kang posisinya. Jadi saya udah beberapa kali sih ke Kementerian LHK gitu ya. Cuma malah baru tahu gitu ada ini di sini gitu. Bunyi banget. Ya karena memang nggak ada promonya mungkin. Harusnya mungkin promo ya, dipromosikan ya. Karena memang sangat di desainnya memang ini kafe kayaknya memang sangat menyatu dengan alam. Kalau dari generasi Kang Dadi ada ide sendiri gitu kan untuk promosi yang manjur gitu? Ya pasti lu lah yang lebih ngerti karena lu milenial. Ya lewat sosmed lebih murah macam, dan lebih cepat. Dan bisa dideteksi kan, dijangkau kemana-mana. Iya, kalau dari generasi gua kan mainannya cetak. Mainannya elektronik hanya TV. Sebelum nanti kita mungkin keliling-keliling, kayaknya dia ada pesan-pesan buat masyarakat juga kali Kang ya, terkait ini kan indah banget ada alam di tengah. Ya kalau pesan sih nggak ada ya. Artinya maksud gua kayaknya klise amat kalau ada pakai pesan-pesan atau apa. Kayak acara apa gitu Kang ya, pakai pesan-pesannya. Tapi yang jelas ya kita sebagai orang kota yang jarang ketemu hutan ya menarik juga lah kalau mau rileks sesekali ke sini untuk untuk kontemplasi lah, untuk rileks, untuk baca, untuk mengerjakan pekerjaan kantor atau apapun lah. Untuk hangout lah ya, ini sangat asik dan sangat keren lah. Di kafenya juga menu-menunya asik-asik sih Kang tadi. Sempat pesen. Kalau minumannya ya apa bedanya sama yang lain-lain? Karena yang utama kalau gua sih lebih melihat di sininya ya. Suasana ya. Nah, gitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau lebih bagus lagi, jangan dikit-dikit kalau kopi americano. Oke. Ya harusnya supaya bisa lebih meresap kepada kita, ya tradisional lah. Tubruk gitu. Kopi tubruk. Kopi misalnya Toraja, kopi Aceh. Kalau misalnya customer datang, Mas, Mbak, mau kopi Toraja, Bali, Aceh, atau Gayo atau mana? Enggak, kita udah di-cut, bilang nggak ada, adanya americano. Americano. Di kiri americano, kanan americano, depan americano. Emang kita di mana? Gitu ya? Ya mungkin segmennya beda kali Kang. Harus ke warung kopi atau apa segala macam gitu ya. Ya di pinggir-pinggir jalan itu. Ya sedih aja ya kalau gue ya. Kayaknya kopi kita yang terkenal di dunia ini malah terpinggirkan. Kita menemukan kopi tubruk hanya di kaki lima. Tapi di kafe yang namanya kafe yang bertebaran sekarang di mana-mana,
semuanya americano. Iya. Umumnya ya, bukan semua, umum. Atau mall americano, Harganya pun fantastis espresso. banget, kan? Tapi apa yang kita nggak ada. Iya. Jadi kita tersisi di negeri sendiri. Tapi oke, balik lagi kita ke ini, kita coba lihat-lihat. Ya, kita Ini- mau lihat-lihat ini Kang. Pohon-pohonnya kayaknya asik nih. Ya udah, oke, yuk. Jalan yuk. Tadi kita udah dari atas nih Kang. Kemana lagi nih kita nih Kang? Ya, jadi intinya adalah gua memaknai ini adalah ini yang paling relevan ini, kantor kementerian. Di sini adalah di kompleks kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ada hutan kotanya sebagai paru-paru Ah, itu dia di tengah belantara ibu kota gitu Kang ya. di tengah-tengah kota metropolitan yang bising dan penuh dengan pencakar langit, gedung-gedung pencakar langit. Dan di tengah-tengah hutan kota ini juga ada Wah, danau. Indah banget danaunya. Danau ini juga bagian dari ekosistem alam. Alam ya Kang ya. Dia sebagai cadangan kan, cadangan penyimpanan air. Penyimpanan air ya. Betul. Iya, dan di sini juga kita bisa melihat keindahan juga kan, kenyamanan. Dan ini adalah bagian dari kelestarian lingkungan hidup. Hidup ya. Iya. Yang real nyata. Yang ini, real Kang, ya. banget, nyata. Ibaratnya miniatur kementerian ini dalam menjalankan perannya gitu Kang ya. Iya, dan yang menarik lagi nanti coba kita lihat. Ada keterangan-keterangan di pohon ini jenisnya apa, Iya. keperuntukan apa, khasiatnya apa, ada itu. Coba Bi, tuh lihat Bi, kasih lihat Bi. Kucing di aja tengah- nikmat banget dia. Di tengah angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi, abis dia makan, Iya. dia goler-goleran dia. Terus dengar suara-suara gemericik air. Iya. Nikmat benar. Enak jadi kucing kayaknya ya. Nah, sekarang kita lihat ini nih. Kita keliling Kang ya. Iya. Jalannya jangan pelan yuk. Gaspol. Kita gaspol. Biar semangat. Wah, ini kayaknya salah satu pohon Nah. yang lumayan besar nih juga Kang. Iya. Nah, misalnya nih, kaya. yuk yang gue bilang tadi yuk. Iya. Ini ada leda, Eukaliptus decluptabulum. belum. Ini ditanam tahun 78. Wah, saya belum lahir. Delegasi dari Irlandia. Delegasi Irlandia. Dia berasal dari Sulawesi. Tuh ada kan, Oh, ada nama-nama Toraja, beda-beda. ada dari Toraja, ada dari Gorontalo. Artinya ini tumbuhan hidupnya di Sulawesi, paling banyak di Sulawesi ini. Bahkan di daerah-daerah pun namanya beda-beda Kang ya. Beda-beda. Kegunaannya nih, kayu BD 0,57, kelas awet 4, digunakan untuk papan, tiang bangunan rumah, Oh. jembatan, perabot rumah tangga, furniture, untuk pap, bahan apa untuk kertas, korek api dan batu bungkus. Itu bukan pohon, yuk. Oh, salah saya. Itu mah tiang lampu. Gitu ya. Nah, kita jalan lagi yuk. Kita lihat lagi yang lain. Wah, makin sini makin adem ternyata Kang. Iya, biar orang-orang tahu juga, terutama milenial. Milenial kan kagak kenal hutan. Cocok banget nih buat ngedet sama pasangan atau sama gebetan Kang. Hah? Ah, Sama itu mah itunya lo tuh. Banyak buah-buah juga nih. Kalau gua sih udah lewat yuk. Iya ya. Nih, kayak ini nih asem Jawa. Oh, asam Jawa nih buat ngeruntuk nih. Nah, ini asem Jawa nih. Oh iya, daunnya nih. khas Tapi banget. kalau ini kan sering juga kita lihat di di pinggir jalan kan ada pohon Iya. asem. daunnya ini khas banget deh pohon asam. Dia bisa juga sebagai tanaman hias untuk di bonsai. Kayu keras digunakan untuk mebel dan bahan lantai. Oh, berarti kayunya Oh, gue juga baru tahu nih bisa untuk Mebel ya? lantai. dan lantai. Dulu kalau di kampung saya ini suka dijadikan permainan nih Kang. Ya buat Lempar ke lubang gitu. nah kalau kayak anak-anak milenial di kota kan taunya cuman sayur asemnya doang kan. Iya, betul. Pohonnya kagak ngerti kayak apa. Sayur asam pun beli jadi kayaknya. Ini ada lagi nih yuk. Nih contohnya Pakai ini asam nih. lagi.
Pohon rasa mala nih. Wah, rasa mala. Ini kayak nama perumahan nih, Kang, rasa Ini mala. bentuk daunnya kayak begini nih. Dari Nah. mana nih? Dari Jawa ya? Ini ada daerahnya dari Jawa, Air berem. dari Sumatera, Oh, Sunda juga Sunda ada. juga ada, Jawa, Sumatera. Perkiraan. Kelas awet cukup berat. Nah ini untuk dan daunnya bisa dilalap nih. Oh iya, Iya. dimakan mentah sebagai lalapan. Wah, mau coba, Kang? Boleh juga kali ya. Harus Ini beracun nggak nih? harus pakai sambal kayak, Kang. Coba kita makan ya. Waduh. Saya jagain Kang tadi dulu deh, kalau 5 menit nggak apa-apa baru saya coba deh. Nggak apa-apa, gua orang Sunda. Harusnya yang pucuk kali, Kang, kalau lalap nih. Ya, kayaknya yang muda ya. Iya. Kalau ini agak keras, Ini agak tua nih. tapi nggak pahit nih, enak nih. Tapi ada juga sih orang seleranya yang udah agak tua gitu kan. Ah. Andira. Oh lu doyannya yang Enggak lah, yang kalau tua saya ya? pucuknya. Diambil langsung dari pucuk daun teh. Nah ini pohon andira nih. Hmm. Ini ditanam tahun 78 juga nih. Oh, oleh siapa nih, Kang? Delegasi dari Saint Lucia, Rusia. Oh, 78. Inggris. Mudah-mudahan yang nanam masih ada nih, Kang, orangnya. Semoga. Amin. Nah kegunaannya juga ada nih. Lesote. Antip. Wih, banyak apa nih? banget kegunaannya. Iya ngeri gak tuh? Jadi dari satu pohon ini dengan 1 juta khasiat. Iya, ini gila ini. Oh, jantung. Oh, diantaranya jantung, Kang. Iya, Bi, ambil Bi ini Bi. Biar lebih enak nih Bi. Yang digunakan Ngasih taunya sampai yang sebagai informasi. oh, dia ada buahnya. Sekilas mirip-mirip pohon belimbing ini, Kang. Hah? Mirip-mirip pohon belimbing. Iya kayak belimbing ya? Daun-daunnya. Tapi buahnya kayak buah asem. Dan ini ada lagi nih. Yuk, kita jalan lagi sini nih yuk. Kantil. Kantil putih. Nah ini informasi juga nih, ada informasi kecil tetapi untuk kesadaran orang untuk nggak nyampah ini penting nih. Yuk. Itu dia, Kang. Karena sampah itu ngundang macem-macem. Ya gua kayak ngejelasin kayak ke anak SD nih. Sampai Nih, masyarakat mengundang kami. mengundang Sampah maksudnya, bukan sampai. mengundang lalat ini. Ini loh, Sawo kecil. sawo kecik. Padahal disediakan juga, Kang, tempat. Iya. Tapi ya kejaga kan di sini. Ya, Sampah-sampahnya? hanya daun-daun yang berguguran sih. Ya, wajar. So Nah, far, so ini good. kayak resak. Oh, ini hanya cuman kayak tahan lama doang. Kayu tahan lama. Kayu tahan lama. Ada juga ini satu lagi sini. Ini kruing. Ditanam oleh delegasi Jepang. Semuanya tahun 78 ya. Digunakan untuk persiapan obor. Nah, dia ada di Thailand juga. Ada di Vietnam. Keruing. Di Indonesia namanya kruing. Di Vietnam agak sulit namanya, Kang, ya. Apa? Dau trai, daulong. Vietnam banget namanya. Ya iyalah orang Oh, namanya iya. orang Thailand. Dari sana ya. Tapi dia lucu banget nih untuk pembangunan gerobak. Tapi Jadi harusnya tapi UMKM gini, pakai daun ini, pohon ini. ini uniknya nih di LHK ini, nanti kita ke belakang, itu Ada juga lagi ada itu lokomotif tua. Walah. Kok Zaman bisa? dua yang masih pakai pakai batu bara. Oh, ada di sini, Kang. Ada. Kenapa nggak ditaruh di Kementerian Perhubungan tuh lokomotifnya? Gua kagak ngerti kenapa adanya di sini, tapi enggak. Itu hanya menggambarkan dulu ketika untuk logging, kayu-kayu besar mengangkut kayu. Ya, untuk menggeser Nah, dari... di sana pun nanti ada kayu yang udah kayak besi itu. Oh lah, Kayu log besar sekali. yang udah lamanya gitu ya. Iya. Leda, ada pohon namanya leda.
Yang bagus ini Kang yang buat bahan baku biodiesel nih. Mana? Ini yang pohon itu. Oh, mana? Nih, itu yang ada papannya. Taunya mana, dari mana lu? Dari papannya. Mana papannya? Oh itu. Sebagai sumber energi. Oh, terbarukan. biodiesel. Bagus nih kopi. Kegunaan bahan baku untuk bahan bakar nabati. Oh. Kemiri Cina. Inilah cerita kita tentang hutan kota di belantara kota Jakarta. Luar biasa. Ternyata yuk, hutan kota ini itu cikal bakalnya itu pada saat diselenggarakan Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 yang diadakan di Jakarta ini nih yuk. Tanggal 16 sampai 28 Oktober 1998. 98 ya mana kan? 1978. 78 ya. Makanya Ya. banyak yang tanam itu tahun 78 ya. Ya, ini sebagai monumen bahwa hutan itu dipergunakan untuk kesejahteraan umat manusia yang akan abadi sampai akhir zaman katanya. Termasuk sebagai paru-paru dunia. Iya, nah sekarang kita kembali lagi ke belantara kota Panas yang lagi nih, kering, Kang. panas. Lagi nih, Kang. Gedung lagi tinggi lagi tuh. Iya, kita keluar dari hutan.